Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kembali Allah taala memudahkan kita berkumpul di ma'had yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan perjuangan dalam talabil ilm. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat beliau ridwanullah taala alaihim serta para tabi'in atba'ut tabi'in yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan nasihat bagi kita semua dengan judul berilmu tapi malas mengamalkan. Berilmu tapi malas mengamalkan. Orang yang memiliki ilmu tapi dia malas mengamalkan ilmunya, maka dia termasuk di antara orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita, ilmu dengan amal itu selalu digandengkan. Selalu disebutkan secara bersamaan. Maka dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan suatu akidah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengiringinya dengan menyebutkan amal. Misalnya ketika Rasulullah SAW menyatakan di hadapan para sahabat, di mana dikatakan kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nazara ilal qamar lailata al-badri. Maka Rasulullah SAW melihat ke bulan, yaitu bulan purnama. Faqala innakum satarawna rabbakum. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian di surga. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian menyaksikan bulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ketika ada bulan purnama di langit, kita tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Dari manapun kita melihat, bisa terlihat tanpa berdesakan dengan orang lain. Fa in istata'tum alla tuqlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian sanggup untuk tidak dikalahkan oleh kesibukan kalian untuk mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, faf'alu, maka lakukanlah. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan salah satu akidah yang wajib dipegang oleh kaum muslimin, yaitu mereka akan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW kaitkan dengan amal ibadah, yaitu mengerjakan salat sebelum terbit matahari, salat subuh, dan mengerjakan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW kaitkan antara akidah, antara keimanan dengan amal ibadah. Akidahnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadahnya adalah mengerjakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Menunjukkan bahwasanya iman dan amal ibadah selalu berkait, selalu berhubungan erat. Tidak bisa seseorang hanya sebatas punya ilmu pengetahuan, kemudian jauh dari pengamalannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, illa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan Allah ajak berbicara pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka orang tersebut dia lihat ke sisi kanan, maka dia tidak lihat kecuali amal ibadah yang dia telah lakukan selama di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu, dia pun melihat ke sebelah kiri. Fala yara illa ma qaddam, dan dia tidak lihat kecuali apa yang telah dia lakukan dari amal buruk selama di dunia.
Wa yanzuru baina yadayhi, dia pun melihat ke depan. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, dia tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Maka takutlah kalian kepada neraka, maksudnya lindungi diri kalian dari panasnya api neraka walaupun bersedekah sebelah dari satu biji kurma. Walau bi kalimatin thayyibah, atau kalaupun tidak ada maka dengan kata-kata yang baik. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW juga mengaitkan antara iman dengan amal. Sehingga kita mesti menyeimbangkan antara iman yang ada dalam dada kita dengan tindak tanduk kita, dengan perbuatan kita. Jangan sampai berbeda jauh antara iman yang ada dalam hati dengan amal perbuatan kita. Mestinya kita seimbangkan. Dan kalau kita mengetahui sesuatu, kita amalkan pengetahuan tersebut. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya pada hari kiamat semua kita akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara diri kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan melihat ke sebelah kanan kita. Dan tidak ada yang kita lihat kecuali amal soleh yang kita lakukan selama di dunia. Kita akan melihat ke sebelah kiri. Dan tidak ada yang kita lihat saat itu kecuali amal buruk yang telah kita lakukan selama di dunia dan tidak bertobat darinya. Dan ketika menghadap ke depan, tidaklah dilihat kecuali neraka. Kemudian Rasulullah SAW kaitkan dengan amal soleh. Kata beliau, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dengan bersedekah walaupun sebelah dari satu biji kurma. Lindungi diri kalian dari panasnya api neraka walaupun dengan mensedekahkan sebelah dari satu biji kurma. Kalaupun tidak bisa bersedekah sebelah dari sebutir kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka hendaklah kamu mengucapkan kata-kata yang baik. Ada orang minta sedekah kepada kita, kita nggak punya apa-apa, orangnya jangan dibentak, ya. Tapi kita tolak dengan baik, dengan mengucapkan kata maaf kepada peminta tersebut. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah kaitkan antara iman yang bercokol dalam dada kita kaum mukminin dengan amal saleh. Karena sebatas iman saja tidak cukup, harus dengan diiringi oleh amal saleh. Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalian percaya bahwa Allah akan membalasi sedekah kalian sekecil apapun. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya iman dengan amal itu berkorelasi yang erat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Di sini Rasulullah SAW sebutkan beberapa amal, yaitu mengucapkan yang baik, atau diam ketika tidak bisa berucap yang baik. Kemudian memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Ini amal-amal yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Karena apa? Karena ada keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Lagi-lagi dalam hadis ini Rasulullah kaitkan antara iman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW kaitkan, hubungkan dengan amal ibadah. Amal ibadahnya apa? Yaitu mengucapkan yang baik atau diam. Diam dari berkata yang buruk itu juga ibadah. Apalagi amal ibadah yang lain, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Maka seperti kita katakan tadi, bahwa iman dengan amal ibadah dalam agama kita tidak bisa dipisahkan sama sekali. Bahkan ilmu yang kita ketahui pada hari kiamat akan Allah tanya, apakah kita terapkan dalam kehidupan kita?
apakah kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita atau tidak? Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat dari tempatnya qabla an yus'ala an umrihi fima afna. Sebelum dia ditanya tentang umurnya di mana dihabiskan, wa an ilmihi fima fa'al fi, dan tentang ilmunya apakah diamalkan atau tidak. Kita sudah tahu banyak hal selama menuntut ilmu di sekolah ini. Ingat bahwa ilmu yang telah kita ketahui, nanti pada hari kiamat Allah akan tanyakan kepada masing-masing kita. Diamalkan atau tidak? Dikerjakan atau tidak amal tersebut? Allah akan tanyakan kepada masing-masing kita. Apakah kita sudah amalkan atau tidak? Kita sudah tahu banyak hal. Di mana pengamalannya? Bukankah para ulama mengatakan zakatnya ilmu itu adalah amal? Sebagaimana kalau kita punya harta yang sudah cukup haul dan nisabnya harus dikeluarkan zakatnya. Demikian pula dengan ilmu. Tatkala orang sudah mengetahui suatu ilmu, maka dia dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Tentang ilmunya akan ditanyakan pada hari kiamat. Apa yang dia lakukan dengan ilmu tersebut? Kita tahu bahwasanya kalau laki-laki aurat paha itu adalah aurat. Kata Rasulullah SAW, al-fakhizu aurah. Paha itu adalah aurat. Maka ketika kita lagi bersama-sama teman, ketika olahraga masalnya tutup. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa istinja setelah buang air itu hukumnya wajib. Maka jangan ada lagi yang tidak istinja. Dan begitu seterusnya. Ketika kita sudah tahu suatu masalah, maka tugas kita selanjutnya adalah mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita ini. Apa bedanya kita dengan kaum munafikin, orang-orang munafik yang mungkin mereka juga tahu, bahkan lebih tahu dari kita? Bedanya kita orang mukminin adalah kita tahu, kita yakini dan kita amalkan. Mereka tahu tapi mengingkarinya, tidak mengamalkan, bahkan merendahkan pengetahuan tersebut. Dan yang disebut dengan faqih. Faqih artinya orang yang pengetahuannya mendalam terhadap agama ini. Yang disebut dengan faqih adalah orang yang tahu agama dan mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dia jadi orang baik, maka Allah jadikan dia paham dalam agama. Ini tanda orang Allah ingin jadikan dia sebagai hamba yang baik. Kita semua insya Allah adalah hamba-hamba yang Allah kehendaki jadi orang baik. Buktinya ada tergerak dalam hati kita untuk belajar agama. Kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dia jadi orang baik, maka Allah buat dia paham dalam agama. Tetapi pertanyaannya, siapakah yang disebut dengan al-faqih, orang yang paham agama? Kata Asy-Syatibi rahimahullah, al-faqih dalam hadis ini yang Allah kehendaki jadi orang baik itu adalah bukan sebatas orang yang tahu ilmu agama, tapi orang yang tahu dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Orang yang disebut dengan al-faqih adalah orang yang tahu, mengerti, paham secara mendalam agama ini, kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupannya.